pagi hari ini. Saya mencoba untuk menyelamatkan kita semua, Pak Albert. Menyelamatkan apa? Jangan mendekat, karena aku memegang serangga. Dan serangga ini akan meledak. Aha. Jadi kejuaraan balap sepeda yang bertajuk Cape Town Cycle Tour itu terpaksa dibatalkan karena angin kencang yang melanda kota di Afrika Selatan tersebut. Jangankan mengayuh sepeda. Untuk sulit, untuk sepeda pun sulit. Gue bete banget lemari gue di rumah tuh bau kayu. Bau kayu itu bisa. Mungkin Bau cat gitu. bau cat baru, ya. Cat baru. Kalau aku juga punya masalah juga yang sama di lemari rumah juga bau banget. Bau apa? Bau kaki. Oh, itu. Lemari gue bau kaki. Kayak gini nih, mau datang ke pagi-pagi nih banguninnya. Emang tadi aku marah? Enggak sih, tapi agak-agak... Aku nggak gitu tadi, aku cuma... Nggak sadar. Oke, kita tidak mau membuat ini semakin rumit ya. Nah, ya, tadi hanya sebuah permainan. Gara-gara kalian. Apa itu? Saya mencoba untuk menyelamatkan kita semua, Pak Albert. Menyelamatkan apa? Jangan mendekat, karena aku memegang serangga. Dan serangga ini akan meledak. Aha. Ada serangga meledak. Ya, ada serangga Wah, meledak. Ini juga mainan gini Iya, kok. tapi memang benar ada serangga yang bisa meledak. Nggak mungkin serangga bisa meledak. Ada serangga yang punya kemampuan meledakkan diri. Saya curiga serangganya yang ini. Ini kan corok. Ini ada beneran ada semut Mana? meledak. Namanya semut kamikaze. Serius ini? Ada semut kamikaze. Semut kamikaze bisa meledak. Dalam keadaan mendesak, otot mereka akan kontraksi sehingga kepala mereka meledak untuk memuntahkan racun. Mekanisme mempertahankan diri ini disebut autisis. Prajurit dalam keadaan terancam itu akan mengait predator dengan rahangnya, kemudian meremas perut, memecah kelenjar berisi racun. Racun itu akan menyerang musuh juga rayap tersebut. Kutu daun kacang atau serangga ini adalah serangga juga yang setia kawan. Serangga ini juga bisa juga meledakkan dirinya. Dia rela meledakkan dirinya sendiri untuk menjauhkan teman-temannya dari ancaman predator. Wah, hebat Ini juga ya. ini kutu daun kacang itu ternyata kalau ada predator dia akan meledakkan diri. Itu mungkin yang bikin gatal-gatal atau gimana. Ternyata kali dia ini jiwa pahlawan juga ya. Tapi ngomong-ngomong soal serangga, ini aku mengenalkan sama kamu nih. Ada temanku yang hobi banget kolektor serangga. Kenapa? Kok gitu mukanya? Nah ini. Dia, saya lihat dari tadi ini. Ya, terus? Saya dekat nih, lihat tuh. Ini ulet keket ya? Dia koleksi ulet keket. Gede banget Udah loh. pernah ngitungin kakinya, Mas? Ini kakinya 100 pasang sebenarnya. Benar. Oh, 100 pasang. Enggak, itu cuma hanya sebutan aja. Istilahnya sekali Iya. 1000 ya. Kalau yang kecil kakinya 100 pasang juga? Yang kecil juga. Cuma nanti lama-lama setelah dia ganti kulit, kakinya akan bertambah. Dan ketika dewasa, ini kakinya jadi 100 pasang. Enggak, ini beneran kaki 1000 sampai segede gini. Nanti ini bisa lebih besar lagi sih, cuman ini karena udah dewasa, ada yang bisa lebih besar lagi. Yang saya tahu kan kaki 1000 cuma segini. Yang ini, yang ini nih. Mana Ya, iya. maksimal yang ini lah. Saya pernah lihat Tapi sering. lama-lama bisa gede kayak gini. Oh, ada beberapa jenis. spesies. Jenisnya. Ini beda jenisnya sama yang Ini beda jenisnya. Oke, kalau ini jenis. Ini pengen yang kayak gini dong. Kalau yang besar-besar ini, itu kalau secara taksonomi, itu dari ordo Julida. Kalau yang kecil biasanya dari Spiros desmida. Ini Spiros desmida, ini Iya. Julida. Nah, seperti itu. Nah ini, Ini apa? Spiros mana nih? Spiros streptida. Kok beda? Ini mana perasaan modelnya sama semua. Kalau secara mikroskopis gitu, Lebih pasti tua, nanti ya. iya. Nah, Ini kalau di lokal secara- semua atau Iya, ini lokal semua. dia kecilnya tapi Kecilnya ngalamin kecil nanti kan? Ngalamin kecil. iya, ini jantan. Kalau betina nanti ya dan anaknya juga seukuran mini. Nanti lama-lama dia Ini yang bisa membesar yang jenis ini? Iya, bisa kalau membesar yang- sampai ukuran maksimal berapa? 30 cm. Bahaya nggak sih? Maksudnya dia ngeluarin racun atau gimana? Kalau di handling ya, dipegang, itu kalau dia terusik, nah itu dia akan ngeluarin cairan asam asetat yang nanti si pengusik ini akan kepanasan gitu. Jadi kita jangan menghandling millipede ini secara sengaja atau apa. Nih coba kita lihat nih ada pertanyaan juga dari sahabat pagi lewat Twitter di #pagi-pagi tanya millipede. Serangga itu dia. millipede perlu mandi nggak? Biasanya kayak gimana sih perawatannya? Kalau mandi
Kagak ya. Nggak perlu mandi. Karena usah emang ini dimandiin lah. serangga dari tanah gitu ya. Iya, iya. Kalau perawatannya gimana? Nah, perawatannya untuk makanan ya, karena ini herbivora. Jadi kita kasih wortel, sawi-sawian gitu. Kalau misalkan wortelnya udah agak cair atau busuk, kita angkat, kita taruh wortel yang baru. Tahu nggak sih ciri-ciri milipetnya kalau lagi sakit nih? Ada pertanyaan dari Andrian Hadianto. Kalau ini sebenarnya peliharaan paling simpel. Bahkan untuk komunitasnya sendiri aja, kita nggak tahu sakitnya milipet tuh seperti apa. Cara tahu kita dia sehat atau enggak, dia nanti akan ganti kulit. Nah, itu dia akan beregenerasi lagi. Ngomong-ngomong soal serangga ya, ini kita lihat ini ada Ultimate Bug Fighting Championship. Ini ada pertandingan antar serangga di Jepang. Ada. Jadi Ultimate sebuah Bug situs Fighting. web dari Jepang bernama JapaneseBugFights.com menyediakan tempat untuk siapapun yang ingin mengupload video pertarungan serangga. Bermacam serangga telah dipertarungkan seperti kalajengking, kumbang, belalang, tarantula dan masih banyak lagi. Kita lihat videonya nih. Keren juga ya nih. Ada aja. Ini apa tuh namanya bug? Ada. Ya Allah. Menang kepiting sih. Ini kutu kan? Apa sih? Jenis apa sih ini? Kumbang. Gigit kepitingnya. Kumbang badak. Ih. Waduh. Pertaruhan. Ada aja ya. Ini harganya berapa nih kalau dijual nih, Mas? Kalau kita biasanya nggak jualan ini, kita saling barter. Jadi di seluruh Indonesia kan ada satu komunitasnya di Facebook. Apa nama komunitasnya? Itu Meriapoda Indonesia. Jadi satu kelas taksonom lagi tentang ini. Kita saling barter di antara pulau Kalimantan. Sama Iya, ya. tukar informasi. Kalau gitu Mas terima kasih loh atas kehadirannya. Terima kasih dan juga informasinya ya. Terima kasih banyak, Mas. Ya ini nanti kita simpen dijagain di sini aja. Oke, ya. nggak apa-apa. Ya, Monggo, Mas. antar. Angkat itu. Mohon maaf, Mas. Nyari apa, Mas? Ini ada cacing lapar, mau ngasih makan cacing nih. Ngasih makan cacing. Yang mana? Sebelah mana? Ini nih tuh. Kita rukiah dulu yuk. Tidak ada apa-apa di Jangan dalam gitulah. tubuhnya. Jepin. Kok cacing dikasih makan plastik? Iya, Pak toh. Albert kan tahu soal binatang. Cacing. Beneran ada Jadi cacing gini, sama mungkin orang. yang dimaksud Jeff ini. Cacing pemakan plastik itu ini dikenal sebagai Galeria Lionella. Itu namanya begitu. Melonella. Galeria Melonia. Ini adalah cacing yang diyakini suka memakan plastik dan diharapkan menjadi pemecah masalah tentang limbah plastik yang meningkat. Hal ini ditemukan karena sebuah ketidaksengajaan di mana kantung plastik yang berisikan cacing ini memiliki lubang-lubang. Bagus ini ya cacingnya ya. Bagus. Barang berharga ini cacing. Gendut tingkat cacingnya ya. Nah, jadi kalau bicara soal serangga, banyak serangga tuh yang mencari makanannya beda-beda. Cacing nyari makanan di plastik. Ada juga serangga yang mencari makanan di tubuh Ih kita. serem banget Pak. Tapi Bapak Jevin pernah cacingan? Pernah. Worman ya. Nah, jadi ada serangga yang mencari makannya di tubuh kita. Contohnya itu nyamuk. Kaget. Nyamuk. 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 Isep darah kan. Dia menjadikan darah kita sebagai sumber kehidupan mereka. Meski hanya setitik saja yang dia sedot, ya dihisap. Tapi ada beberapa jenis nyamuk yang berbahaya yang bisa menyebabkan virus. Demam berdarah. Kayak DBD ya. Malaria. Serangga-serangganya ya. Bedbugs juga. Itu adalah serangga kecil yang bisa kita temukan di tempat tidur atau di apa ini tumbila ya kalau Tumbila ya. serangga ini juga menghisap darah kita sebagai makanannya. Lalu good rabbit. Kutu rambut. Rambut. Menghisap darah kita sebagai sumber makanan. Hanya saja serangga ini bukan cuma menghisap terus pergi, tapi dia juga tinggal di rambut tersebut. Meski tidak membawa virus berbahaya, tapi kutu rambut bisa menular dengan melompat dari rambut satu ke rambut lainnya dan berkembang biak. Dan juga ribbon cacing ya. Iya, cacing ribbon pita. worm. Ribbon worm. Ribbon worm, cacing paita, ini bisa sangat berbahaya bagi tubuh. Jika tidak ditangani, cacing pita ini akan terus bertumbuh dan akan menggerogoti organ tubuh kita. Itu bahkan akan berpindah ke otak. Panjang cacing pita bisa sampai 9 meter. Jadi disarankan setidaknya 6 bulan 2 kali atau 6 bulan sekali harus makan obat cacing. Coba deh, ini ada kartu. Cium deh aromanya apa? Sama apaan? Anjing. Kok tahu? Ini aromanya aroma perut anjing. Betul. Saya punya yang perut kucing loh.
Mana? Bisa gitu Ini kartunya kartu wanginya. sangat unik sekali. Ini dari Jepang. Kartu Aromanya ada sangat unik aroma sekali. perut kucing dan Aneh-aneh ya. Iya, aneh sekali ada aroma perut kucing dan perut anjing. Jepang. Ya, nanti kita jelaskan ya. Selalu sebenarnya. deh Jepang aneh-aneh. Ada aja. Setelah ini saya akan jelaskan soal yang hal unik ini, aroma perut anjing dan perut kucing. Tetap di pagi-pagi.